Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edward Alexander Limber. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan sedikit banyak tentang komoditas kelapa sawit. Kelapa sawit mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita semua. Apalagi baru-baru ini sedang terjadi fenomena kelangkaan minyak goreng. Minyak goreng sendiri adalah salah satu produk olahan utama dari kelapa sawit. Fenomena ini dapat terjadi karena kurangnya pasokan yang menyebabkan harganya melambung tinggi dan stoknya melangkah. Pemerintah sendiri telah mencoba melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi hal tersebut. Salah satunya adalah dengan memberlakukan HET harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter minyak goreng. Namun, kebijakan tersebut baru-baru saja telah dicabut, mengakibatkan melambung tingginya harga minyak goreng dan stoknya mulai melimpah di pasaran. Nah, sebelum kita membahasnya lebih jauh lagi, saya akan memberikan penggolongan serta jenis-jenis kelapa sawit. Yang pertama adalah penggolongan. Kelapa sawit sendiri menurut Wikipedia tergolong ke dalam tanaman dengan genus Elaeis dan ordo Arecaceae. Dengan jenis-jenis kelapa sawit yang terbagi dua, yaitu yang pertama adalah jenis kelapa sawit Afrika Elaeis guineensis dan jenis kelapa sawit Amerika yaitu Elaeis oleifera. Seperti pada halnya tumbuhan-tumbuhan lain, kelapa sawit juga membutuhkan spesifikasi khusus yang harus dipenuhi agar dapat tumbuh dengan baik. Pada video kali ini saya akan membahas 5 spesifikasi khusus yang harus dipenuhi agar kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik. Spesifikasi yang pertama adalah curah hujan. Curah hujan idealnya berkisar 1750 sampai 3000 mm dan menyebar merata sepanjang tahunnya. Faktor yang kedua, kondisi tanah. Kondisi tanah yang ideal untuk kelapa sawit adalah kondisi tanah dengan keadaan relatif datar, struktur tanahnya tebal, serta subur. Faktor yang ketiga cukup erat hubungannya dengan faktor yang kedua, yaitu jenis-jenis tanah yang baik untuk pertumbuhan kelapa sawit. Setidaknya ada 3 jenis tanah yang baik untuk pertumbuhan kelapa sawit, yaitu tanah aluvial, organosol, dan latosol. Faktor yang keempat adalah faktor suhu udara. Idealnya kelapa sawit tumbuh di daerah dengan suhu udara berkisar 24 sampai 28 derajat Celcius. Faktor yang kelima dan terakhir adalah faktor ketinggian tempat penanaman kelapa sawit. Kelapa sawit idealnya ditanam di dataran dengan ketinggian 1 sampai 500 meter dari permukaan laut. Nah, kita telah mengetahui apa saja spesifikasi yang harus dipenuhi agar kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik. Sekarang kita akan mencari tahu berapa nilai ekspor kelapa sawit, berapa jumlah ekspor kelapa sawit, serta berapa sih pendapatan kelapa sawit untuk devisa negara. Untuk ekspor, Indonesia menempati peringkat 1 pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia dengan ekspor mencapai 43,5 juta ton kelapa sawit per tahun pada tahun 2020, serta dengan lahan sebesar 16,38 juta hektar. Dengan begitu luasnya lahan kelapa sawit Indonesia dan begitu banyaknya hasil kelapa sawit Indonesia, maka tidak mengherankan nilai devisa ekspor kelapa sawit Indonesia juga sangatlah besar, mencapai 32,48 miliar US dollar pada tahun 2020. Untuk harga sawit sendiri mencapai 1.300-an pada bulan Maret tahun 2020, yang merupakan harga tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Dan juga pernah mencapai 600 pada tahun 2019
yang merupakan titik terendah dalam 5 tahun terakhir. Nah, karena besarnya nilai ekspor kelapa sawit di dunia, kita pasti penasaran apa saja sih yang dapat diolah dari kelapa sawit itu. Mengapa kelapa sawit begitu laku di pasaran? Kelapa sawit sendiri dapat diolah menjadi berbagai macam barang. Yang pertama dan yang paling utama tentunya adalah minyak kelapa sawit atau CPO, crude palm oil. Kelapa sawit juga dapat diolah menjadi beberapa produk turunan seperti sabun, margarin, dan lain-lain. Setelah ini kita akan membahas lebih melanjut ke proses pembuatan minyak kelapa sawit atau CPO. Nah, untuk proses pembuatan CPO sendiri ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh produser atau pabrik. Yang pertama adalah produser atau pabrik akan mengumpulkan buah sawit yang masih berbentuk TBS, tandan buah segar, dari para pengepul atau para petani sawit. Setelah TBS tersebut berhasil dikumpulkan dari para petani atau pengepul, kemudian produser atau pabrik akan merebusnya dengan tekanan 2,2 sampai 3 kg per cm selama 90 menit agar buah terlepas dari tandannya. Setelah buah terlepas dari tandannya, pabrik akan melakukan proses pengukusan agar daging buah dan biji buah terpisah. Proses pengukusan ini cukup memakan waktu. Nah, setelah daging dan biji buah terpisah, kemudian daging buah akan diperas dan menghasilkan minyak kasar. Minyak kasar tersebut masih belum dapat digunakan karena masih mengandung zat-zat lain seperti biji sawit ataupun ampas sawit. Makanya diperlukan proses pemurnian atau penyulingan. Kemudian minyak kasar tersebut akan dimasukkan ke mesin penyuling minyak agar menghasilkan minyak yang lebih jernih. Setelah melalui berbagai proses penyulingan, minyak kemudian akan disimpan di oil tank dan kemudian siap untuk dikemas dan dipasarkan di berbagai tempat yang berbeda seperti pasar tradisional, pasar swalayan maupun ekspor ke luar negeri. Untuk pemanfaatan CPO ini sebenarnya cukup beragam. Ada yang menggunakannya sebagai minyak goreng dan dapat juga diolah sebagai bahan bakar yang berhubungan dengan bensin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Edward Alexander Limber. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. See you.